Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang limit tak hingga. Limit tak hingga itu ya saat x-nya menuju tak hingga gitu ya. Hanya itu aja bahasan kita hari ini. Jadi, ayo kita belajar. Oke, kita mulai bahasan kita tentang limit tak hingga. Limit tak hingga itu maksudnya adalah saat x-nya mendekati tak hingga gitu ya. Limit x mendekati tak hingga dari suatu fungsi fx. Sebenarnya limit tak hingga itu kuncinya cuma satu, yaitu ini. Dimana kalau ada limit x mendekati tak hingga 1 per x itu sama dengan 0. Seperti kemarin sudah Ibu singgung sedikit gitu ya. Kalau misalkan seandainya analoginya tuh andainya kita cuma punya satu kue terus dibagi ke orang yang sangat banyak sekali. Jadi per orang itu nyaris-nyaris tidak dapat kue kan. Jadi hasil pembagian 1 dibagi tak hingga gitu ya, itu akan mendekati 0. Ini kuncinya cuma ini aja sih sebenarnya. Jadi limit tak hingga tuh justru lebih mudah. Manipulasi aljabar yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga itu yaitu dengan membagi dengan variabel yang berpangkat tertinggi pada penyebut. Jadi biasanya bentuknya tuh pecahan. Terus kamu lihat di penyebutnya itu pangkat tertinggi dari variabel itu berapa. Nah, nanti dibagi dengan itu. Terus kalau misalnya belum bentuk pecahan gimana, Bu? Biasanya dijadikan bentuk pecahan dengan mengalihkan dengan akar sekawannya gitu. Nah, bagaimana ya? Nanti Ibu contohkan ya. Ini contoh pertama. Nah, ini contoh pertama, kita lihat di sini, ini bentuknya udah pecahan. Ini kalau kalian substitusi x-nya, ini akan bentuknya itu akan tak hingga per tak hingga. Kalau disubstitusi, bentuknya akan tak hingga per tak hingga, di mana tak hingga per tak hingga itu kemarin termasuk bentuk tak tentu ya. Karena nggak bisa ditentuin berapa ini kan ya, kemarin ya. Nah, karena dia berbentuk tak hingga, maka kita manipulasi. Manipulasi aljabarnya seperti yang Ibu katakan tadi, biasanya dia membagi dengan variabel yang pangkat tertinggi pada penyebut. Di sini penyebutnya variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Maka nanti pembilang dan penyebutnya itu semua dibagi x pangkat 3. Nah, kalau pada pecahan kan boleh ya, kalian pernah kan misalnya menyederhanakan pecahan 4 per 8. Ini sama-sama dibagi 4 gitu kan ya. Jadi kalau disederhanakan tuh 1 per 2, yaitu dengan sama-sama dibagi 4 kan ya. Jadi 4 per 8 sama-sama dibagi 4 itu maksudnya berarti dikali 1/4 per 1/4 gitu kan ya. Dimana 1/4 dibagi 1/4 itu 1, mengalihkan dengan 1 tidak mengubah nilai gitu kan ya. Terus 4 dikali 1/4 itu kan sama aja 4 dibagi 4, 1. 8 dikali 1/4 sama aja 8 dibagi 4 jadi 2 gitu ya. Jadi ini juga sama, jadi sama-sama Ibu bagi x pangkat 3 sehingga diperbolehkan tidak mengubah nilai ya kalau di pecahan tuh ya. Jadi ini 6x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x plus 7 per Ibu bagi x pangkat 3 per gitu ya. 4 min 2x pangkat 3 per x pangkat 3. Jadi pembilang dibagi x pangkat 3, penyebut juga dibagi x pangkat 3. Tadi alasan kenapa dibagi x pangkat 3 karena ini ya, kita lihat penyebutnya, variabel berpangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Lanjut. Ya, seperti biasa ini kita hitung saja. Limit x menuju tak hingga. Karena ini kan penjumlahan pengurangan ini berarti masing-masing dibagi x pangkat 3 ya. Jadi 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu jadi 6. 5x kuadrat dibagi x pangkat 3 berarti jadi 5 per x. Kurang ini 3x dibagi x pangkat 3 berarti 3 per x kuadrat ya. Tambah 7 per x pangkat 3 per ini dibagi x pangkat 3 berarti jadi 4 per x pangkat 3
min 2 gitu ya. Nah setelah itu baru tuh kita substitusikan ya. Ibu substitusi ya tahingganya ya. Ini 6-nya Ibu tulis dulu. 6 ditambah. Nah ini yang tadi konsep kita. Jadi ibaratnya ada 5 kue dibagi dengan orangnya udah terlalu banyak. Ini banyak tuh banyak banget ya kalau tahingga tuh ya. Jadi hampir-hampir setiap orangnya itu dapat 0 kue gitu ya. Kurang, ini juga sama. Tahingga dikuadratin ya makin tahingga aja kan ya. Tahingga kali tahingga banyak kali banyak kan makin banyak. Ini 3 dibagi yang banyak ya mendekati 0. Ditambah, ini juga 7 dibagi banyak banget berarti mendekati 0. Ini juga sama, 4 dibagi yang ini tahingganya dipangkatin 3, makin besar aja kan ya tahingga. Banyak dikali banyak kan makin banyak. Terus 4 dibagi yang banyak banget ini yang mendekati 0 berarti min 2. Sehingga nanti di sini 6 dibagi min 2 hasilnya min 3. Udah kan ya? Jadi kamu tinggal lihat pangkat tertinggi di penyebutnya, lalu manipulasi aljabarnya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan si variabel pangkat tertinggi tadi. Contoh selanjutnya. Oke nih, ya, kita lihat ya di sini penyebutnya pangkat tertingginya x pangkat 3 lagi ya. Berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi x pangkat 3. Nah ya. Limit x menuju tahingga. Nah ini langsung Ibu bagi x pangkat 3 ya. Jadi 7 per x ya kan ya. Kalau dibagi x pangkat 3 tambah 2 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3. Pembilangnya Ibu bagi x pangkat 3 semua. Penyebutnya Ibu bagi x pangkat 3 juga tentunya biar adil kan ya. Dibagi x pangkat 3 berarti 2 ditambah 3x dibagi x pangkat 3 berarti 3 per x kuadrat min 5 dibagi x pangkat 3 berarti min 5 per x pangkat 3. Ya setelah itu disubstitusi. Jadi tadi 7 dibagi banyak yang mendekati 0. Ini juga mendekati 0 kan ya. Ini mendekati 0 juga per 2. Ini mendekati 0. Ini mendekati 0. Jadi diperoleh 0 per 2. 0 per 2 itu 0 ya. Mudah kan ya. Jadi di lini tahingga tuh jadi kesannya kita cuma mementingkan yang pangkat tertingginya. Soalnya yang lainnya nantinya ujung-ujungnya bakal jadi 0. Yang pangkatnya lebih rendah. Oke, lanjut. Contoh 3. Nah, ini kita lihat ya. Ini pangkat penyebutnya kan x pangkat 1. Nah, ini Ibu ingin ingatkan karena ini kan ada yang akar nih. Ini ada x kuadrat tapi di dalam akar nih. Jadi ini sebenarnya adalah x pangkat 1. Karena kalau x kuadrat diakarin kan jadi x ya. Jadi ini kalau kamu lihat ya, x-nya kan positif untuk x yang positif ya. Untuk x yang positif akan berlaku. Ini catatan ya, catatannya note. Untuk x yang positif itu akan berlaku x sama dengan akar x kuadrat. Dengan syarat x-nya positif ya. Kalau negatif nggak berlaku. X itu akan sama dengan akar x kuadrat. Benar nggak? Karena kalau x kuadrat diakarin itu kan jadi x ya. Jadi atau dengan kata lain kalau bahasa Ibu tuh, jadi x kalau masuk ke dalam akar jadi x kuadrat. Kalau misalnya x masuk ke akar pangkat 3, ini jadi x pangkat 3 gitu kan ya. Gampangnya gitu. Jadi akar x kuadrat itu sama aja x. Ya kan ya? Nah ini di kasus ini kan pangkat tertingginya adalah si x ya, penyebutnya ya. Jadi yang ini semua Ibu bagi x gitu. Semua Ibu bagi x. Tapi karena x-nya masuk ke dalam akar ya kan, ini kan ada akarnya ya. Maka dia akan jadi x kuadrat kan tadi Ibu bilang. Per ini dibagi 3x plus 5 dibagi x dia.
Bu, kok nggak sama yang atas dibagi x kuadrat, di bawah dibagi x? Enggak, yang atas juga dibagi x. Ini x kan akar x kuadrat itu kan x. Jadi ini sama-sama dibagi x gitu loh. Pembilang dan penyebutnya ya. Ini tampilannya aja x kuadrat, tapi kan karena di dalam akar dianya, jadi kan sama aja x ya. Oke, kita bagi ya. Limit x menuju hingga, bilang dulu, berarti jadi 4x kuadrat dibagi x kuadrat 4 ditambah 1 dibagi x kuadrat 1 per x kuadrat per ini dibagi x 3 tambah 5 per x. Nah, kalau sudah dibagi ya kita substitusi seperti tadi. Ini jadi akar 4 ditambah 0 kan ya, ini kan 1 dibagi hingga mendekati 0 per 3 ditambah, ini jadi 0 kan ya, 5 dibagi hingga kan 0. Sama dengan, berarti jadi tinggal akar 4 per 3. Akar 4 itu kan 2 ya. Gitu. Mudah kan? Makanya aku bilang x menuju hingga justru lebih mudah, karena dia tinggal membagi pangkat tertinggi. Contoh selanjutnya. Nah, ini bentuknya belum pecahan ya kan ya. Tadi kan kita tadi Ibu bilang kan membagi dengan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut ya. Ini penyebutnya nggak ada kan ya. Dan ini kalau kamu substitusi, ini jadi hingga, ya kan ya, 2 kali hingga kan hingga. 2 kali banyak makin banyak kan ya. Dikurang, ini juga hingga. Kalau kamu substitusi jadi hingga dikurang hingga. Hingga dikurang hingga kan bentuk tak tentu juga ya. Hingga dikurang hingga kemarin kan bentuk tak tentu juga tuh, karena ini bisa macam-macam kan nih hasilnya ya. Banyak dikurang banyak tuh nggak bisa ditentuin, soalnya banyaknya tuh selisihnya berapa kita nggak tahu, karena sama-sama banyak gitu ya. Nah, ini berarti kamu kalikan dengan akar sekawan. Jadi ini manipulasi awalnya adalah kalikan dengan akar sekawan ya kan ya. Jadi dikali 2x plus akar, ingat ini tetap ya, yang di dalam akar mah nggak pernah berubah ya. Di tanda yang berubah tuh cuma yang di sini, tanda penghubungnya aja. Nah, ini atas bawah sama ya. Plus akar 4x kuadrat min 2x min 1. Oke, kita kalikan. Ingat kalau dikalikan sekawannya kan dia jadi kayak dikuadratin gitu kan. A-nya dikuadratin, dia dikuadratin, yang dia juga dikuadratin sehingga akarnya hilang. Nanti jadi 2x kalau dikuadratin tuh jadi 4x kuadrat ya. Min, ini yang di dalam akar, kalau dikuadratin akarnya hilang kan ya. Dan karena dia satu kesatuan, jangan lupa dikurung, karena kalau nggak dikurung beda arti. Ini dikurung berarti artinya minusnya tuh milik bersama gitu. Nah, ini mah tinggal tulis ulang aja seperti biasa. 2x plus akar 4x kuadrat min 2x min 1 sama dengan limit x menuju hingga. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat, habis kan ya. Ini 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat kan 0. Sini min ketemu min jadi plus ya. 2x min ketemu min lagi jadi plus 1 per, ini pokoknya tulis ulang aja nih yang bawah. 2x plus akar 4x kuadrat min 2x min 1. Nah, sekarang bentuknya udah pecahan kan. Nah, kita lihat nih, penyebutnya pangkat tertingginya adalah x ya kan. Bukan x kuadrat, nih x kuadratnya ada di dalam akar. Berarti kan x ya, sama aja x ya. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama Ibu bagi x. X menuju hingga. Ya, ini berarti 2x plus 1 Ibu bagi x ya. Per, ini juga Ibu bagi x. 2x per x tambah, nah ini karena di dalam akar, kan x kalau masuk ke dalam akar tadi Ibu bilang ya, jadi x kuadrat ya. X kuadrat min 2x min 1 dibagi x kuadrat. Ini x kuadrat di dalam akar, ini akarnya panjang ini. Nah, biar kelihatan x kuadratnya ada di dalam akar.
sekarang kita bagi ya, limit x menuju tahingga 2x bagi x itu 2 tambah 1 bagi x itu ya 1 per x per 2x dibagi x itu 2 ditambah akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat 4 min 2x dibagi x kuadrat 2 per x min 1 per x kuadrat. Nah, kalau udah dibagi gini, tinggal substitusi seperti biasa. Ini 2 tambah, ini 0 kan ya, 1 dibagi banyak banget, mendekati 0 per 2 ditambah akar, ini 4, nih yang pokoknya yang lain jadi 0 nih, selain yang pangkatnya tertinggi ya. Jadi 2 per 2 tambah akar 4. 2 per 2 tambah 2. Di 2 per 4. Atau kalau disederhanain setengah. Gitu. Jadi kalau yang contoh keempat ini, karena dia bentuknya belum pecahan, terus dia kalau disubstitusi juga bentuknya masih bentuk tak tentu, tahingga dikurang tahingga, banyak dikurang banyak. Ingat, banyak kurang banyak tuh termasuk bentuk tak tentu, karena nggak bisa ditentukan. Selisihnya berapa, bisa 1, bisa 2, bisa macam-macam, ini bisa setengah ya, kecuali kalau banyak tambah banyak udah pasti banyak nih. Jadi kalau banyak dikurang banyak nggak bisa ditentuin, karena banyaknya tuh selisihnya berapa nggak bisa ditentuin gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini juga masih bentuknya belum pecahan ya, dan ini kalau kamu substitusi ini nanti bentuknya tahingga dikurang tahingga ditambah 7. Nah, tahingga dikurang tahingganya itu kan nggak bisa ditentukan tadi, termasuk bentuk tertentu. Tapi ini karena ini kan ada 3 bagian ya, ada 1, ini kan segerombolan ya, anggap segerombolan 1, terus ada 2, ada 3. Sedangkan kalau sekawan tuh biasanya kan cuma berdua ya. Terus gimana dong Bu? Ya berarti si 7-nya ini nggak apa-apa, belakangan aja kita hitungnya. Atau kita pisah gitu, kita pakai sifat limit gitu ya. Limit x, ini kan sama aja limit x menuju tahingga akar 9x kuadrat min 4x min 49 min 3x, sikat limit kan kemarin kamu sudah ibu suruh cari. Nah, kalau pada penjumlahan tuh boleh dipencar begini 7 gitu ya. Nah, dia sendiri nih yang ini nih, kalau karena 7 itu konstan, maka ini nilainya tuh udah pasti 7, nggak usah dihitung lagi. Limit x menuju tahingga 7 ya 7 nilainya. Berarti tugas kita sekarang tinggal mencari yang ini. Nih, tinggal mencari yang ini. Nah, sementara yang ini itu kan mirip dengan contoh keempat tadi ya. Jadi ibu cariin yang ini ya, dicoretan ya. Limit x menuju tahingga, dia langsung ibu kalikan sekawan ya. Ini udah ibu kalikan sekawan. Kalau udah dikalikan sekawan berarti dia udah akar hilang. Dikurang, terus 3x nya dikuadratin ya. 3x dikuadratin tuh 9x kuadrat. Jangan lupa sekawannya dituliskan akar 9x kuadrat min 4x. Ini dikali akar sekawan pokoknya ya, kayak tadi contoh 4 ya. Plus 3x, karena sekawannya kalau min berarti sekawannya plus kan ya. Nah, dan ini kalau dikali sekawannya jadi ini min ini a kuadrat min b kuadrat. Setelah itu ya ini 9x kuadrat dikurang 9x kuadrat kan 0. Berarti nanti tersisa limit x menuju tahingga min 4x min 49 per yang si akar ini tulis ulang aja kuadrat min 4x min 49 plus 3x. Nah, lagi-lagi kita lihat di sini penyebutnya pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 ya, x. Ingat ini x kuadratnya dalam akar, jadi ya sama aja x. Berarti semua kita bagi x ya. Ini langsung ibu bagi x ya. Limit x menuju tahingga, caranya sama kayak tadi. Ibu bagi x berarti jadi min 4 min 49 per x ya kan ya, dibagi x per
Yang di dalam akar tuh dibagi X kuadrat ya, karena X kalau masuk ke akar jadi X kuadrat. Jadi ini kalau dibagi X kuadrat jadi 9, dibagi X kuadrat jadi min 4 per X, dibagi X kuadrat jadi min 49 per X kuadrat. Jadi yang di dalam akar dibagi X kuadrat, ini akarnya panjang ini, sorry. Nah, ini supaya jelas X kuadratnya ada di dalam akar ya. Plus ini mah nggak di dalam akar, berarti dibagi X jadi 3 ya. Jadi pokoknya ingat X itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi kalau yang di dalam akar dibagi X kuadrat, yang di luar akar dibagi X kan ya, karena X sama X. Oke, setelah itu ya udah substitusi, berarti ini tinggal min 4, ini jadi 0 kan ya, per ini akar 9 dikurang 0 ini kan jadi 0, berarti jadi tinggal akar 9 tambah 3. Tinggal diperoleh min 4 per akar 9 itu 3 tambah 3, 6. Tahu ini sama aja min 2 per 3 ya. Nah, itu substitusi ke sini, berarti ini sama aja tadi min 2 per 3 hasilnya. Ditambah yang ini hasilnya 7 tadi. Tambah 7. Jadi hasilnya jadi 6, 1 per 3 ya. 6, 1 per 3. Atau sama aja 3 kali 6, 18 tambah 1, 19 per 3. Nah, mudah kan ya. Jadi pokoknya kuncinya adalah dia biasanya ya manipulasinya itu dia dibuat jadi bentuk pecahan, terus bagilah dengan variabel berpangkat tertinggi pada penyebutnya. Semuanya dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi penyebut. Oke gitu, biasanya dia paling cuma dikali akar sekawan, atau ya ada lagi sih, banyak sih manipulasi lainnya nanti ya. Tapi poin intinya adalah bagi dengan yang pangkat tertinggi gitu aja di penyebutnya kayak gitu. Terus sisanya yang lain pasti jadi 0, karena tadi kunci utama di limit tak hingga, kalau ada limit X menuju tak hingga 1 per X itu akan jadi 0 gitu ya. Oke, ini tugas kalian. Tugas yang pertama itu ada di buku paket SUAH halaman 199 nomor 32 sampai 40. Ini bagian A-nya. Untuk yang kelas IPS nomor 40-nya nggak usah ya. Jadi untuk yang IPS itu cuma 32 sampai 39 saja. Bagian B-nya ini soal latihan limit tak hingga yang MATLAB. Sudah Ibu upload di bahan ajar, kalian bisa download di bahan ajar, tuh ada soal dari MATLAB limit tak hingga ya. Kamu kerjakan nomor 24 dan 25. Untuk yang IPS yang bagian B-nya tidak usah. Jadi yang soal IPS tidak diharuskan gitu ya. Jadi untuk anak IPS yang buku SUAH nomor 40 itu tidak diharuskan, tapi kalau kamu mau mengerjakan silakan. Terus soal di yang MATLAB ini juga kalian tidak perlu mengerjakan. Tapi kalau kalian penasaran boleh mencoba gitu ya. Oke, jangan lupa juga terus mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini. Jadi yang penting-penting tuh tulis, pindahin ke buku catatan. Jadi nanti kalau kalian belajar mau ulangan tuh nggak terlalu ribet nyari-nyarinya ya. Kalau di buku paket biasanya ribet nyari-nyarinya. Atau misal kamu ketemu soal-soal yang unik gitu ya, ini soalnya nggak biasa nih, catat gitu di buku catatan. Ibu tuh biasanya gitu, kalau ada soal-soal unik yang nggak biasa gitu ya, biasanya ibu catat di buku catatan. Oke, that's it for today. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tanyakan via WhatsApp. Untuk para viewers, boleh tanya di kolom komentar ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.